Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat, kelas PJKRB dengan NIM 22030 150050. Baik, saya akan memaparkan materi bab 9 tentang kantin sekolah sehat. Kantin merupakan salah satu tempat jajan anak sekolah. Selain pernah makanan jajan di luar sekolah, kantin sekolah memiliki peran dalam mewujudkan tentang pesan-pesan kesehatan dan dapat menentukan perilaku makan siswa. Suatu hari melalui penyediaan makanan jajanan di sekolah, kantin adalah dapat menyediakan makanan sebagai pengganti makanan pagi dan makan siang di rumah serta cemilan. Minuman yang sehat dan aman dan bergizi. Apa saja yang dijual di kantin sekolah? Makanan yang sehat, aman, dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan tersebut harus bersih, tidak kadaluarsa, tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba yang berbahaya bagi kesehatan. Gizi yang baik dan cukup akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan akan meningkatkan kemampuan kecerdasan seorang anak. Sebaliknya, jika asupan gizi kurang, maka pertolongan dan perkembangan akan terlambat. Makanan yang beragam dan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung zat tenaga pembangun dan pengantar. Makanan yang sumber tenaga adalah makanan yang hangat, mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Makanan sumber zat pembangun terdapat pada kelompok makanan yang berasal dari hewan dan kacang-kacangan. Sedangkan makanan sumber zat pengatur terdapat pada semua penur penur sayuran dan buah-buahan. Tidak semua jenis makanan memiliki zat-zat gizi secara lengkap. Jika terjadi kekurangan salah satu zat gizi tertentu pada satu jenis makanan, maka dilengkapi oleh makanan yang lain. Jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual di sekolah. Yang pertama, makanan cemilan adalah makanan yang dikonsumsi diantaranya 2 waktu makan. Makanan cemilan ini terdiri dari makanan cemilan basah. Makanan cemilan basah ini dibuat di rumah terlebih dahulu atau langsung disiapkan di kantin sekolah. Misalnya lemper, himpia, pisang goreng, dan lain-lain. Makanan cemilan kering. Makanan cemilan kering ini umumnya diproduksi oleh industri, misalnya keripik, biskuit, kue-kue kering, dan lain-lain. 2. Makanan sampingan. Makanan sampingan merupakan kelompok makanan utama yang dapat disiapkan di rumah atau disiapkan di kantin. Contohnya nasi uduk, bakin, mie ayam, dan lainnya. Yang ketiga, minuman. Minuman di sini dapat berbentuk air putih, baik kemasan maupun disiapkan sendiri. B. Minuman ringan, teh sistri atau buah. C. Minuman campur, es campur atau es cendol. Yang keempat, buah. Buah merupakan salah satu jenis makanan sumber vitamin dan mineral yang penting untuk anak usia sekolah. Buah-buahan sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Buah-buahan dapat dijual dalam bentuk utuh, sudah dikupas atau dipotong. B. Sarana dan prasarana kantin sekolah sehat. Kantin sekolah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kantin dengan ruangan tertutup dan kantin dengan ruangan terbuka. Meskipun terbuka, namun ruang pengolahan dan sempat menyantap makanan harus dalam keadaan tertutup ke dalam
prasarana sebagai berikut: sumber air bersih, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, tempat penyajian dan ruang makan, fasilitas sanitis, perlengkapan kerja, tempat pembuangan limbah. Syarat-syarat bangunan yang harus dipenuhi untuk kantin dengan ruangan tertutup adalah yang pertama, lantai kedap air rata, harus tapi tidak licin, kuat dan dibuat miring agar mudah dibersihkan. Kedua, dinding kedap air rata, harus berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, dan kuat sehingga mudah dibersihkan. Ketiga, langit-langit terbuat dari bahan tahan lama, tidak mudah bocor, tidak berlubang, dan tidak mudah mengelupas. Yang keempat, pintu, jendela, dan ventilasi kantin dibuat dari bahan tahan lama, tidak mudah pecah, rata, harus berwarna terang, dapat dibuka tutup dengan baik. Yang kelima, untuk ruang pengolahan dan penyajian serta tempat makanan di ruang lubang anginnya atau ventilasi minimal 2 buah dengan luas keseluruhan lubang ventilasi 20%, terdapat luas lantai harus tersedia. Yang keenam, lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela, dan ventilasi harus selalu dalam keadaan bersih. Kantin sehat juga harus memiliki fasilitas sanitasi yang baik, tersedia bak cuci piring dan peralatan dengan air mengalir, dan rak pengering tersedia, wastafel dengan sabun atau deterjen dan lap bersih atau tisu di tempat makanan dan di tempat pengolahan atau persiapan makanan. Suplai air bersih dan cukup, baik untuk kebutuhan pengolahan maupun untuk kebutuhan pencucian dan pembersihan. Baik kantin tertutup maupun kantin terbuka harus memiliki tempat pembuangan limbah dengan syarat sebagai berikut. Tempat sampah atau limbah pada di kantin harus tersedia dan jumlahnya cukup serta selalu tertutup. Kedua, di dalam maupun di luar kantin harus bebas dari sampah. Jarak kantin dengan tempat penampungan sampah sementara minimal 20 meter. Terdapat sekolah atau saluran pembuangan air termasuk air limbah dan berfungsi dengan baik serta mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan. Thank you. C. Mewujudkan kantin sekolah sehat. Supaya dapat menjadi pengelola kantin sekolah yang sehat, siapa saja harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Memiliki pengetahuan tentang gizi seimbang dan beragam sehingga kebutuhan gizi anak-anak sekolah bisa tercukupi dan tidak bosan mengonsumsinya. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan cara pangan yang baik, memiliki bahan baku dan bahan tambahan yang cukup yang dapat menghasilkan makanan yang bergizi, sehat, dan aman, memiliki pengetahuan tentang keamanan pangan untuk mengenali bahaya-bahaya dalam pangan dan menentukan cara pencegahan, memiliki pengetahuan tentang sanitasi dan higienis untuk mencegah maksudnya bakteri dan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan, memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana harus dimiliki oleh kantin sehat. Baik, itulah tadi hasil dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.